Adapun cara-cara yang tidak syar'i yang diambil dari barat, ya, dengan cara memilih dan bahwasanya kekuasaan ada di tangan rakyat dan merekalah yang memilih, dan tidak dibedakan di sini antara orang yang sehat akalnya dengan orang yang tidak sehat akalnya, tidak dibedakan antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Maka ini adalah cara yang tidak syar'i. Tapi seandainya dipilih seorang pemimpin dengan cara yang tidak syar'i dan dia menjadi seorang pemimpin, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada beliau tanpa kita melihat bagaimana proses beliau menjadi seorang pemimpin negara atau pemimpin daerah atau pemimpin yang lebih bawah daripada itu. Sehingga di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya seorang pemimpin negara dia adalah ulul amri kita selama beliau adalah seorang muslim, ya, beliau adalah pemimpin kita tanpa kita melihat bagaimana proses beliau menjadi seorang pemimpin negara. Beliau adalah pemimpin yang sah, ulul amri kita. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan engkau taat kepada seorang penguasa. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Engkau mendengar dan taat kepada seorang penguasa meskipun dipukul punggungmu. Ini adalah isyarat kepada kezaliman terhadap fisik. Meskipun dipukul punggungmu, ya, jangan sampai ketika seseorang dipukul dan dizalimi dalam fisiknya, kemudian dia menjadikan ini sebagai sebab yang menghalalkan dia untuk tidak taat dan mendengar kepada penguasa. Ingat, muamalah kita di sini adalah kepada Allah dan juga Rasul. Allah yang memerintahkan kita, Rasulullah yang memerintahkan kita. Yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada dia, penguasa tersebut. Meskipun beliau mendolimi kita secara fisik, tapi ini tidak menjadikan kita boleh untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Wa in duriba dhahruk, meskipun dipukul punggung, isyarat kepada kezaliman terhadap fisik. Wa ukhidha maluka, meskipun diambil hartamu, harta yang sudah kita kumpulkan, yang kita dapatkan dengan susah payah, diambil dengan cuma-cuma oleh pemerintah dan juga penguasa. Asalnya seseorang dipukul tidak diterima atau tidak terima untuk dipukul, dan tidak terima hartanya diambil oleh orang lain. Dia akan sedih, dia akan marah. Makanya Nabi SAW di sini mengingatkan, jangan sampai kita dizalimi dari sisi harta maupun dari sisi fisik, kemudian menjadikan kita marah, kemudian kita lupa dengan perintah Allah dan juga Rasulnya yang menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kemudian keluar ke jalan katanya untuk memberantas kezaliman atau untuk mengembalikan hak-hak kami, atau mengatakan untuk menyuarakan masyarakat atau suara masyarakat. Ya, fasma' wa ati'. Beliau tidak mencukupkan diri dengan mengatakan tasma' wa tuti'. Di awal ucapan beliau
setelah mengatakan meskipun dipukul, meskipun diambil, fasma' wa ati', maka hendaklah engkau mendengar dan juga taat. Ditakkid dan dikuatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa.